Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu gangguan kecemasan atau kecemasan? Adalah perasaan gugup atau gelisah. Biasanya orang akan mengalami rasa cemas ketika berhadapan dengan situasi tertentu, seperti sebelum wawancara kerja, sebelum ujian, saat harus mengambil keputusan penting, atau ketika menunggu hasil pemeriksaan dokter. Rasa cemas merupakan reaksi alami tubuh terhadap stres yang sebenarnya bermanfaat untuk membuat kita lebih berhati-hati atau waspada. Namun, rasa cemas yang berlebih menjadi tidak sehat jika muncul secara berlebihan, sulit dikontrol, atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini disebut sebagai gangguan kecemasan. Menurut Zakaria 2015, kecemasan adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan yang digambarkan dengan kegelisahan dan ketegangan. Penyebab gangguan kecemasan. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih berisiko terkena gangguan kecemasan, yaitu pertama, pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis. Kedua, keturunan. Ketiga, gangguan kepribadian. Keempat, efek samping obat atau zat tertentu, termasuk kafein dan narkotika. Kelima, penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Kenali gejala dan cara mengatasi gangguan kecemasan. Ada beberapa jenis gangguan kecemasan, yaitu gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, serta gangguan kecemasan umum atau menyeluruh yang disingkat dengan GAD. Lalu berikut ini adalah gejala dan cara mengatasi gangguan kecemasan sesuai jenisnya. Yang pertama, gangguan panik. Penderita gangguan panik akan mengalami serangan panik secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa alasan yang jelas. Frekuensi dan tingkat keparahannya pun bervariasi. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat muncul saat terjadi gangguan panik. Pertama, berkeringat, dada terasa sesak atau tersedak, nyeri dada, ketakutan, gemetar, merasa seperti tidak berdaya. Seseorang dengan gangguan panik merasa seperti akan diserang kapan saja dan di mana saja. Gangguan panik biasanya berlangsung kurang lebih dari 10 menit, tetapi juga ada yang berlangsung hingga 1 jam atau lebih. Pengobatan yang diberikan oleh dokter untuk menangani gangguan panik dapat berupa pemberian obat-obatan pereda cemas dan psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif. Lalu yang kedua ada gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial merupakan rasa cemas atau takut yang luar biasa terhadap situasi sosial atau interaksi dengan orang lain, baik sebelum, sesudah, maupun selama berada dalam situasi tersebut. Orang dengan gangguan kecemasan sosial akan merasa takut untuk mengatakan atau melakukan sesuatu di depan orang lain atau di tempat umum karena menganggap hal itu akan mempermalukan mereka. Beberapa gejala gangguan kecemasan sosial antara lain: pertama, memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Kedua, menghindari bertatapan muka dengan orang lain. Ketiga, merasa takut dikritik atau dihakimi oleh orang lain. Gangguan kecemasan sosial berbeda dengan perasaan malu biasa. Orang yang pemalu umumnya masih bisa melakukan interaksi sosial atau berkomunikasi dan menjalani aktivitas sehari-hari. Meskipun mungkin akan merasa malu jika harus bertegur sapa atau diajak berkenalan dengan orang lain, lalu pengobatan gangguan kecemasan sosial bisa berupa konsumsi obat pereda cemas atau antidepresan, serta terapi perilaku kognitif sebagai bagian dari psikoterapi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu gangguan kecemasan umum atau GAD. Jenis gangguan kecemasan ini membuat penderitanya merasakan cemas secara berlebihan yang menetap dalam waktu lama, biasanya hingga lebih dari 6 bulan. Penderita GAD akan sangat mengkhawatirkan banyak hal, misalnya keuangan, kesehatan, atau pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat dirasakan oleh penderita gangguan kecemasan umum, yaitu gemetar dan keringat dingin, pusing dan sakit kepala, mudah marah, susah tidur, dada berdebar-debar, sesak nafas, sering ingin buang air kecil,
dan tidak nafsu makan. Pengobatan untuk gangguan kecemasan umum biasa ditempuh dengan dua cara, yakni melakukan psikoterapi dan pemberian obat-obatan psikotropika atau obat penenang. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang tahun 2020 sebanyak 18.373 jiwa mengalami gangguan kecemasan, lebih dari 23.000 mengalami depresi, dan sekitar 1.193 jiwa melakukan percobaan bunuh diri. Gimana sih caranya untuk mengatasi kecemasan berlebih? Nah, ada cara untuk mengatasi kecemasan berlebih. Yang pertama, berpikir positif. Bila Anda mulai merasakannya, coba pikirkan kembali. Misalnya, apakah masalah ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Apakah skenario yang terbentuk dalam pikiran Anda mungkin bakal terjadi? Dan apa yang akan Anda lakukan untuk ke depannya? Yang kedua yaitu lampiaskan cemas dengan olahraga. Olahraga dapat meningkatkan mood atau suasana hati, sehingga cara ini pun diyakini mampu mengurangi perasaan cemas. Pasalnya olahraga bisa menurunkan hormon stres. Selain itu, aktivitas fisik juga membantu melepaskan endorfin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan senang. Yang ketiga, bicara dengan orang lain. Saat cemas melanda, banyak orang cenderung menjauh dari orang lain. Terkadang Anda akan merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menolong Anda dari masalah yang sedang dihadapi. Padahal, tidak ada salahnya bagi Anda untuk mencoba mengungkapkan apa yang Anda cemasi pada orang lain yang terpercaya. Siapa tahu mereka punya solusi yang terbaik untuk masalah Anda atau membantu memberikan rasa tenang. Yaitu lakukan hal yang Anda senangi. Selain mengurangi rasa sedih, melakukan hobi atau aktivitas yang Anda sukai juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi kecemasan. Cara menyenangkan ini bisa membantu tubuh Anda melepaskan hormon stres yang merupakan pereda stres dan kecemasan alami. Pilihlah aktivitas yang Anda sukai, tetapi tetap menyehatkan, seperti nonton film, mendengarkan musik, jalan-jalan, bernyanyi, dan sebagainya. Anda bisa melakukan aktivitas tersebut secara sendirian atau bersama orang terdekat Anda.